Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 289. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dengan Yopi, Jeremy memiliki kepercayaan diri lagi, dan berani mengancam Aditya saat ini. Aditya sangat marah, dan ketika dia mendengar Jeremy mengeluarkan suara dan membabi buta di belakangnya, Aditya menjadi semakin marah. Diam, Aditya membalas dengan pukulan. Dengan keras, pistol itu mendesing. Dia merontokkan dua gigi besar Jeremy, dan mulutnya penuh darah. Brengsek, kamu masih berani memukulku. Kamu akan menyesalinya setelah beberapa saat, kata Jeremy kepada Aditya dengan mulut penuh darah. Aditya tidak punya waktu untuk memperhatikan orang tua ini, dan melangkah menuju bungalow. Jarak puluhan meter dicapai dalam sekejap mata. Aditya memimpin dan berjalan di depan. Dia yang paling cemas. Rizal takut Aditya akan membuat kesalahan. Mengikuti Aditya berkeliling, dengan waspada mengamati gerakan Aditya. Ini disebut kualitas profesional. Berdasarkan pengalaman tempur aktual Rizal, situasi ini hanyalah operasi yang sangat umum. Tetapi yang istimewa adalah kali ini dengan Aditya di sini. Rizal sangat berhati-hati. Jaga Aditya tetap aman. Rumah satu lantai terbesar sangat sepi. Saat ini langit benar-benar gelap, dan lampu di rumah satu lantai tidak dinyalakan. Jadi gelap gulita. Aditya tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menendang pintu dan menendang pintu kayu hingga terbuka. Pada saat yang sama, Rizal dengan cepat berdiri di depan Aditya, bersenjatakan pistol. Dua anggota pasukan khusus membentuk barisan dengan Rizal, selalu siap menembak. Hehe, Tuan Aditya, tampaknya Anda tidak terlalu berani. Tetapi Anda telah mempersiapkan pertempuran besar melawan saya. Pada saat ini, suara dingin seorang pria datang dari bungalow. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, Aditya sangat akrab dengan suara ini. Yopi yang berbicara dengannya di telepon. Bahasa Indonesia sangat tumpul, tetapi dapat didengar dengan jelas. Begitu Yopi selesai berbicara, seseorang menyalakan obor. Dalam sekejap, lebih dari selusin obor dinyalakan, menerangi seluruh ruang bungalow. Aditya melihat sekeliling dan melihat bahwa rumah satu lantai ini memiliki luas 4 hingga 500 meter persegi. Sangat luas dan tidak ada serba-serbi di dalamnya. Di tengah adalah pria berjanggut berusia 40-an atau 50-an. Duduk dengan kokoh di kursi kayu. Aditya menatap pintu dengan ganas. Di samping lelaki nakal ini, ada lebih dari selusin. Pria berbaju hitam itu berdiri di sana, dan salah satu bocah bermulut lancip dan berpipi monyet memegang pistol di tangannya, dan letakkan moncong pistol di kepala April. Pada saat ini, tangan April dan Hendrik diikat, dan wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Melihat bahwa itu adalah Aditya, April menangis. "Kakak, jangan takut, kami akan baik-baik saja." Hati Aditya bergetar, dan dia mengucapkan kata-kata penghiburan kepada April. "Nak Aditya, kamu seharusnya tidak datang untuk menyelamatkan kami. Cepatlah pergi," kata Hendrik dengan air mata mengalir, menatap Aditya dengan cemas. Melihat ayah angkatnya dan adik angkatnya menderita, kemarahan Aditya meluap. "Brengsek, masalah antara aku dan Jeremy ada hubungannya dengan Yopi, seorang pria desa. Sampah ini telah keluar, tidak apa-apa membela Jeremy. Tapi dia bahkan menculik ayah angkat dan adik perempuannya. Sungguh menjijikkan." Aditya memikirkan hal ini di hati. Wajahnya penuh amarah, dan dia berharap bisa membunuh Yopi sekarang. "Hahaha, kakak dan adik benar-benar saling mencintai. Aditya, cepat lepaskan Jeremy dan yang lainnya, kan?" Yopi tersenyum menghina dan berkata kepada Aditya dengan jijik. Tentu saja Aditya tidak bisa membiarkan mereka pergi tanpa memastikan keselamatan ayah angkat dan adik angkatnya.
Dan Aditya juga dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun ada lebih dari selusin orang di pihak Yopi, daya tembak kelompok ini tidak kuat. Tampaknya hanya anak berpipi monyet yang memiliki pistol. Sedangkan pasukan Rizal sendiri, termasuk senapan otomatis yang dipegang, totalnya ada 9 senapan. Itu hanya dihancurkan oleh kekuatan. Jadi Aditya tahu bahwa Yopi tidak akan membiarkan orang pergi dengan mudah. Karena jika April dan Hendrik dibebaskan, Yopi dan kelompoknya akan menjadi daging di talenan dan membiarkan Aditya membantai mereka. Mari kita lepaskan Sandra bersama-sama. Itu adil dan masuk akal. Meskipun Aditya tahu bahwa Yopi tidak akan melepaskan Sandranya dengan mudah, dia tetap membuat saran ini. Hehe, apa menurutmu aku bodoh? Lihat daya tembakmu. Jika aku melepaskan adikmu, kita akan langsung ditembak mati. Yopi tertawa sinis. Saat ini, dia berdiri dari kursi dan meregangkan pinggangnya karena malu. Aditya tahu ini hasilnya, dan dia mengedipkan mata pada Rizal saat ini. Instruksikan dia untuk bermain dengan telinga dan menggunakan cara yang luar biasa. Rizal mengerti. Dia siap membidik mulut runcing itu kapan saja. Bila perlu, dia menembak kepala anak itu untuk menghilangkan ancaman. Pria bermulut tajam itu cukup waspada. Tampaknya sadar akan bahayanya. Dia menyembunyikan tubuhnya di belakang April, dengan pistol masih mengarah ke kepala April. Aditya, segera lepaskan aku. Sial, jika kamu menyinggung teman lamaku, adikmu akan mati. Jeremy mendesak Aditya dengan tidak sabar. Lelaki tua ini sekarang sangat percaya diri. Melihat Yopi lebih unggul, Benny menjadi bersemangat. Aditya, kamu bajingan. Kamu masih ingin mengirimku dan ayahku ke Afrika. Apa yang akan aku lakukan denganmu? Biarkan kami segera pergi. Atau kamu harus berurusan dengan pemakaman saudara perempuanmu. Benny menatap Aditya, sangat berteriak merajalela. Sergio, Naiki, dan Mulyadi juga semuanya menatap dengan mata terbelalak. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak memandang Aditya dengan baik, berharap Aditya segera mati di sini. Cepat dan lepaskan dia. Yopi tiba-tiba menjadi tidak sabar, dan berteriak keras pada Aditya, dan mengambil tongkat kayu. Kemarahan di hati Aditya hampir tidak bisa ditekan. Pada saat ini, baginya, seolah-olah dia telah terpojok oleh Yopi. Bahkan jika Yopi dan gengnya ditembak mati di tempat, itu tidak akan sulit. Tetapi saudara angkatnya ditahan dan dengan pistol di kepala. Itu benar-benar tipuan. Yopi, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sekarang lepaskan keluargaku. Aku bisa menyelamatkanmu dan bawahanmu dari kematian, kata Aditya dengan sabar kepada Yopi dengan suara rendah. Kupikir kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati itu. Yopi mendengus beberapa kali, tiba-tiba mengambil tongkat kayu, dan menyerang tubuh April. April adalah gadis yang lemah. Bagaimana dia bisa menahan pukulan yang begitu kejam? Setiap kali dipukuli, April akan mengeluarkan tangisan yang sangat tragis, dan tubuhnya akan bergetar karena sakit. Binatang, kamu binatang buas. Berhenti, berhenti. Hendrik, yang selalu lemah, juga bersumpah dengan keras saat melihat putrinya dipukuli. Kamu patua, aku akan membiarkanmu menderita. Yopi memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Dan bukannya memukul April, dia mengayunkan tongkat kayu dan mencambuk Hendrik dengan keras. Hendrik sudah dalam kondisi kesehatan yang buruk, dan dia semakin tua. Setelah beberapa pukulan, dia dipukuli dan jatuh ke tanah. Bersambung.